Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Mari kita sama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Yeay. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, 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 oh. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, yeah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay. Haleluya. Biarlah sukacita menjadi bagian kami. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya, oh Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersama
katakan bersyukurlah. Yeay. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Sebab Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah janji-janjimu senantiasa terus ada dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan mari Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi nyanyikan. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
shikarabase kiananamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku, Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan saat hari ini. Terima kasih buat anugerah kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman-Mu hari ini membawa hidup kami untuk semakin hari, semakin banyak orang yang menikmati dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat, kami menjadi teladan, kami menjadi contoh dalam kehidupan, karakter kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua berada dalam anugerah Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami satu mujizat kepada mujizat yang lainnya, kepada anugerah yang lainnya, dari berkat satu kepada berkat yang lainnya, dari sesuatu hal yang baik kepada hal yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan menyampaikan di dalam Injil Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang perkawinan di Kana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu tanda yang pertama kali yang Tuhan Yesus nyatakan, yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang dan murid-muridnya pada saat hari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Perkawinan di Kana, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Beberapa hari ini saya merenungkan firman Tuhan ini, ternyata bahwa Yesus itu adalah hal yang luar biasa dan Yesus itu adalah sesuatu hal yang dahsyat, dan di mana bahwa Yesus itu adalah serius di dalam pernikahan. Katakan bersama-sama bahwa Yesus serius dalam pernikahanku. Yes. Katakan bersama-sama, Yesus serius dalam rumah tanggaku. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah cerita yang sungguh luar biasa. Bahwa kenapa saya katakan bahwa tema hari ini bahwa Yesus serius dalam keluarga. Yesus serius dalam rumah tangga. Kalau kita membaca renungan firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang sungguh dahsyat. Bahwa tidak main-main kita dalam berumah tangga. Kita tidak boleh bermain-main dalam berkeluarga. Kita tidak boleh bermain-main dalam pernikahan. Kenapa? Karena di sini di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ke-11 ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang dahsyat. Saudara, ini adalah tanda mujizat yang pertama kali yang Yesus nyatakan di hadapan murid-muridnya dan di hadapan orang banyak. Kenapa saya mengatakan bahwa Yesus serius dalam rumah tangga? Yesus serius dalam pernikahan. Karena pada waktu itu sesungguhnya belum masanya, belum waktunya Yesus menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizatnya bahwa dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, bahwa dia sanggup menyatakan bisa membuat air itu menjadi anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada saat itu sebelumnya sesungguhnya adalah sebelum waktunya untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus pada waktu itu dia berkata bahwa hal ini serius di dalam pernikahan? Nah, saudara-saudara Tuhan, coba kita buka kebenaran firman Tuhan, kita baca di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi di dalam pesta tersebut, Yesus diundang dengan murid-muridnya. Dan juga di sana ada ibu Yesus. Dan ketika dalam pesta itu anggur yang dihidangkan itu habis, secara otomatis saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita punya acara, makanannya habis atau minuman habis, otomatis kita pasti ada rasa malu. Malu dengan tamu-tamu yang ada. Malu dengan para undangan-undangan yang ada. Nah, saya percaya di sini juga dikatakan bahwa saat itu Yesus ngomong kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saatnya pada waktu itu sesungguhnya Yesus untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujizatnya. Saatnya itu sebetulnya belum tiba waktunya. Tetapi karena itu berada di dalam pernikahan supaya tidak membuat malu para undangan, supaya tidak membuat malu akan di dalam pernikahan tersebut,
maka mau tidak mau Yesus campur tangan di dalamnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita sudah masuk dalam berumah tangga, sudah masuk dalam pernikahan, maka kita harus serius. Nggak boleh main-main dalam berumah tangga. Nggak boleh main-main dalam keluarga. Bukan berarti saudara yang belum menikah, saudara yang belum berkeluarga, saudara bermain-main. No, bukan seperti itu. Karena saudara yang belum menikah pun ada keluarga. Ada siapa? Ada mama, ada papa, dan ada adik, atau ada kakak. Bahwa kita nggak boleh bermain-main. Kita sebagai adik, kita harus sopan kepada orang tua, kepada kakak, orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi seolah-olah ini bahwa Ibu Yesus ini Maria, dia mengerti betul bahwa apa yang dia rasakan pada saat itu, keluarga pengantin, keluarga di dalam pernikahan itu, dia pasti merasa malu jika bahwa anggurnya itu habis dan tidak ada dihidangkan untuk para undangan yang ada, para tamu-tamu yang ada. Maka dari itu Ibu Yesus ini dia percaya sepenuhnya kepada anaknya. Bahwa Yesus sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun dia sudah mendapatkan jawaban daripada Yesus pada waktunya, saatku belum tiba. Dan ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 37. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi bahwa ketika Yesus berada di dalam perkawinan di Kana, di dalam pernikahan orang pesta di Kana. Pada saat itu Yesus hadir bukan hanya sebagai tamu saja. Yesus hadir bukan hanya sebagai undangan saja. Yesus hadir bukan hanya sebagai orang yang menyaksikan dalam pernikahan saja. Tetapi Yesus hadir dalam pernikahan tersebut. Dia menyelesaikan masalah di dalam pernikahan yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada masalah dalam rumah tangga. Ketika ada masalah dalam pernikahan. Saya mau katakan Yesus hadir dalam hidupan saudara. Sanggup menyelesaikan dalam permasalahan keluarga saudara. Yang percaya katakan ya. Haleluya. Saya percaya. Kalau Yesus menyelesaikan permasalahan pernikahan di Kana, perkawinan di Kana, saya percaya Yesus yang sama juga menyelesaikan setiap masalah demi masalah dalam keluarga dan rumah tangga saudara dan saya. Dan di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh. Ayat ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, lalu mereka pun membawanya. Jadi dalam pesta itu ada pemimpinnya, ada ketua panitianya, ya seperti itu. Kira-kira saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara mau mengadakan pesta perkawinan anak-anak saudara, saya percaya ada ketua panitia atau ada EO. Nah, saat itu pelayan-pelayan itu mengecedok air yang sudah diisi oleh pelayan-pelayan itu, tempayan-tempayan yang diisi oleh pelayan-pelayan itu yaitu berupa air, dan setelah itu dicedok sedikit dan ia memberikan kepada seorang pemimpin pesta yang telah setelah itu ketika pemimpin pesta itu mengecap air itu, ternyata air itu berubah menjadi anggur. Berubah menjadi manis. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemimpin pesta itu ketika dia menerima air daripada pelayan-pelayan pesta itu. Karena dicedokkan sedikit karena sesuai perintah Yesus. Maka dia mencedokkan sedikit air itu.
dari pelayan-pelayan dan dibawakan kepada seorang pemimpin pesta atau ketua EO atau kepala EO, ketua panitia seperti itu. Dan setelah itu ketika kepala panitia, ketua panitia pesta itu mencicipi air tersebut dan ternyata air itu berubah menjadi anggur. Ia tidak tahu, tetapi yang mengetahui dari mana asalnya anggur itu hanya pelayan-pelayan yang berjumpa dengan Yesus. Satu hal yang luar biasa. Dia berkata demikian dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Jadi satu hal yang luar biasa. Di sini saya dapat pemahaman, saya dapat satu pengertian atau pewahyuan bahwa setiap orang yang dekat dengan Yesus, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, setiap orang yang dekat dengan Allah, dia mengetahui rahasia-rahasia akan mukjizat, rahasia-rahasia kuasa, rahasia-rahasia akan otoritas yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti yang dialami oleh para pelayan ini. Pemimpin pesta, dia tidak mengetahui asalnya dari mana air yang berubah menjadi anggur itu. Tetapi pelayan-pelayan itu mengetahuinya. Kenapa? Karena dia yang berjumpa dengan Yesus, yang dia dekat dengan Yesus. Di sini menggambarkan setiap orang yang dekat dengan Kristus, dekat dengan Yesus, memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Yesus. Sekalipun dia punya masalah, tetapi dia tidak pernah menyerah. Sekalipun dia punya masalah, dia tetap berada di dalam konsistennya. Dia dekat dengan Yesus dan dia mengalami satu mujizat kepada mujizat yang lainnya. Dan dia akan selalu mengalami yang namanya tanda heran dan tanda ajaib. Setelah itu dia memanggil mempelai laki-laki. Dan dia berkata demikian, kenapa mempelai laki-laki yang dipanggil? Karena Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan lain berkata bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga. Bahwa laki-laki itu adalah imam di dalam rumah tangga. Maka dari itu kita sebagai laki-laki, firman Tuhan lain berkata bahwa diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Maka dari itu kita sebagai para pria, para laki-laki dalam rumah tangga. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau sebagai anak-anak. Jika engkau laki-laki, kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus laki-laki yang dia panggil? Ia memanggil mempelai laki-laki. Karena firman Tuhan lain sudah sangat jelas berkata bahwa yang menjadi kepala dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Ini kalau terjemahan sehari-hari berkata demikian. Dan ketua pesta, kepala pesta itu berkata kepada mempelai laki-laki. Biasanya setiap orang yang menghidangkan anggur itu, minuman anggur itu yang pertama itu adalah yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas meminumnya, barulah yang tidak baik, yang kurang baik baru dikasih keluar. Ya. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya mendapatkan pewahyuan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran dan saya akan belajar. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai laki-laki, kita sebagai pria, kita harus memiliki hidup yang manis di dalam keluarga dan rumah tangga. Yang percaya katakan iya. Yeah. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa kita sebagai pria, kita sebagai laki-laki, kita harus belajar, kita harus senantiasa hidup kita manis buat istri, hidup kita harus manis buat anak kita, hidup kita harus manis buat keluarga, hidup kita harus manis bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah yang dipanggil kepala pesta adalah mempelai laki-laki. Karena sudah sangat jelas bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkata, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi dalam pernikahan bukan ketika
1 bulan, 2 bulan kehidupan kita, hidup kita manis bisa dirasakan istri kita, bisa dirasakan keluarga kita, atau mungkin mertua kita, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun masih bisa dirasakan manisnya. Tetapi ketika sudah menginjak 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, manisnya sudah hilang. Tetapi di sini firman Tuhan menggambarkan, mencontohkan, dan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya hidup kita dalam keluarga, dalam pernikahan harus selalu manis sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena di sini sudah sangat jelas. Biasanya orang yang menyuguhkan minuman anggur itu yang pertama kali itu yang baik. Sesudah orang puas minum anggur yang baik, maka yang kurang baik baru dikeluarkan. Sehingga nggak mungkin lagi orang itu akan meminumnya karena sudah puas. Tetapi pelayan itu berkata kepada mempelai laki-laki, tetapi kamu menyediakan anggur ini senantiasa manis, bahkan anggur yang baik sampai sekarang. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita selalu manis sampai selama-lamanya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan itu serius dalam keluarga dan rumah tangga. Sekali saudara masuk dalam rumah tangga, jangan sekali-kali kita bermain-main dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Ayat ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kenapa saya bilang bahwa Yesus itu serius dalam keluarga, dalam pernikahan? Karena yang pertama, bahwa belum waktunya Yesus menyatakan kemuliaannya. Yesus menyatakan mujizatnya. Belum waktunya Yesus menyatakan kuasanya. Tetapi karena berada di dalam pernikahan, maka dia harus menyatakan kuasanya dan menyatakan kemuliaannya. Supaya tidak dipermalukan keluarga mempelai yang ada saat itu. Oleh tamu-tamu yang hadir. Oleh tamu-tamu yang para undangan yang datang. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ini memberikan contoh bahwa Yesus mau supaya dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara dan saya senantiasa kita menghadirkan sesuatu yang manis, hidup yang manis. Bukan ketika kita berada dalam pernikahan yang baru-baru, tetapi sampai selama-lamanya. Senantiasa hidup kita manis dan bisa dirasakan oleh semua orang. Dengan kata lain, pernikahan saudara dan saya menjadi berkat buat banyak orang di luar. Pernikahan saudara dan saya menjadi buah bibir yang positif bagi orang-orang yang di luar sana, yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita semua. Saya juga belajar. Saya sebagai pria, saya sebagai laki-laki. Biarlah hidup kita hidup yang menjadi kepala rumah tangga yang selalu manis buat istri dan buat anak. Dan buat orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah-Mu. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah dalam pernikahan kami, dalam tingkah laku kami, dalam keluarga kami, hidup kami selalu manis Tuhan. Seperti anggur ketika Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan mujizat-Mu berada di dalam pernikahan di Kana Tuhan. Hidup kami selalu manis setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya pertama kali ketika kami masuk dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tapi sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ibadah online LOB Ministry. Tuhan berkati kami semua tanpa terkecuali. Berkati rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan sakit penyakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kekurangan Tuhan Kau berikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih.
Biarlah ibadah hari ini kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, perekonomian bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bahkan sampai ke RT RW, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Keamanan Indonesia ada di tangan Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Haleluya.